Kuntilanak di sekolah. Anda adalah seorang siswa SMA yang tinggal di asrama sekolah. Sekolah Anda terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk. Sekolah Anda juga memiliki sejarah yang kelam, karena dulunya adalah rumah sakit yang ditutup karena banyak kasus kematian yang mencurigakan. Suatu malam, Anda tidak bisa tidur karena ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Anda merasa ada yang tidak beres di sekolahan ini, tetapi Anda tidak tahu apa itu. Anda memutuskan untuk bangun dan minum air di dapur asrama. Saat Anda berjalan di koridor gelap, Anda mendengar suara tangisan wanita dari lantai atas. Suara itu terdengar sangat sedih dan menyentuh hati. Anda penasaran dan pergi menyelidiki itu. Tetapi Anda menyesal dengan keputusan itu. Saat Anda sampai di lantai atas, Anda melihat sosok wanita berambut panjang dan berbaju putih di ujung koridor. Dia menundukkan kepala dan menangis dengan keras. Anda merasa kasihan padanya dan ingin menolongnya. Tetapi saat Anda mendekat, dia menodongkan kepalanya ke atap dengan mata merah menyala. Anda terkejut dan ketakutan saat menyadari bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi kuntilanak, hantu wanita hamil yang mati saat melahirkan. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara serak yang menggema di seluruh kota. "Anakku, anakku, di mana anakku?" Dia berteriak dengan marah dan kesedihan. Anda berbalik dan berlari secepat mungkin, tetapi dia lebih cepat dari Anda. Dia mengejar Anda dan teman-teman Anda sepanjang koridor sekolah. Dia tidak peduli dengan pintu atau dinding. Dia bisa melewatinya dengan mudah. Dia hanya ingin mencari anaknya yang hilang. Dia mengira bahwa salah satu dari Anda adalah pencurinya. Anda berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengar Anda. Semua orang sudah tidur nyenyak, atau mungkin sudah mati oleh kuntilanak. Anda tidak tahu harus kemana atau harus berbuat apa. Anda hanya bisa berharap bahwa ini semua adalah mimpi buruk, dan bahwa Anda akan segera terbangun. Tetapi sayangnya, ini bukan mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang mengerikan yang harus Anda hadapi. Dan kuntilanak tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Anda berlari tanpa henti, mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Pintu di kelas terbuka, dan Anda masuk ke dalamnya. Anda berharap kuntilanak tidak melihat Anda, dan Anda mencoba mengunci pintu dari dalam. Tetapi pintu itu rusak dan tidak bisa terkunci. Anda merasa putus asa dan mencari sesuatu yang bisa Anda gunakan untuk menahan pintu itu. Anda melihat meja dan kursi di kelas dan Anda menariknya ke arah pintu. Anda menumpuknya sebanyak mungkin berharap bisa menghalangi kuntilanak. Anda juga melihat papan tulis di dinding dan Anda mengambil kapur yang ada di atasnya. Anda ingat bahwa kuntilanak tidak suka dengan kapur, karena itu bisa mengusir roh jahat. Anda menulis beberapa mantra di papan tulis berharap bisa melindungi Anda. Anda menarik napas lega dan berdoa agar kuntilanak tidak menemukan Anda. Anda duduk di sudut kelas dan mencoba menenangkan diri. Anda melihat jam dinding di kelas dan Anda terkejut bahwa Anda sudah hampir 1 atau 2 jam 12 malam. Anda tahu bahwa itu adalah waktu yang paling berbahaya, karena itu adalah saat kuntilanak paling kuat. Anda mendengar suara langkah kaki di luar kelas, dan Anda merinding.
Anda tahu bahwa itu adalah kuntilanak yang sedang mencari-cari Anda. Anda mendengar suara tangisannya semakin dekat, dan Anda menutup telinga Anda. Anda tidak mau mendengar suara itu lagi, karena itu membuat Anda merasa takut dan bersalah. Anda mendengar suara pintu kelas terbanting dengan keras, dan Anda terlonjak. Anda melihat meja dan kursi menumpuk di depan pintu bergoyang-goyang, seolah ada yang mendorong dari luar. Anda mendengar suara kuntilanak yang marah dan frustasi karena dia tidak bisa masuk ke kelas. "Anakku, anakku, keluarlah. Aku tahu kamu ada di sini." Dia berteriak dengan suara yang mengancam. Anda merasa panik dan mencari jalan keluar lain dari kelas. Anda melihat jendela sisi lain kelas. Dan Anda berpikir bahwa itu adalah kesempatan terakhir Anda untuk lolos. Anda berlari ke arah jendela dan mencoba untuk membukanya. Tetapi jendela itu rusak dan tidak bisa dibuka. Anda merasa putus harapan dan menangis. Anda mendengar suara meja dan kursi yang runtuh satu persatu. Dan Anda tahu bahwa kuntilanak sudah berhasil masuk ke kelas. Anda melihat bayangan hitam di dinding. Dan Anda merasa ngeri. Dia berjalan perlahan-lahan menuju Anda dengan senyum jahat di wajahnya. Dia mengeluarkan tangannya yang pucat dan berdarah ke arah Anda. Dan Anda berkata dengan suara yang dingin, "Akhirnya aku menemukanmu, anakku." Kuntilanak itu berkata seperti itu. Saya akan melanjutkan ceritanya. Anda tidak bisa bergerak karena Anda terpaku oleh tatapan kuntilanak. Anda merasa seolah-olah dia sudah menghipnotis Anda dan membuat Anda tidak bisa melawan. Anda merasa ada sesuatu yang aneh dengan kuntilanak ini, karena dia tidak seperti kuntilanak yang lain yang pernah Anda dengar. Dia tidak menyerang Anda dengan gigi atau kuku, tetapi dengan kata-kata. Dia mengatakan bahwa dia adalah ibu Anda dan bahwa Anda adalah anaknya yang hilang. Dia mengatakan bahwa dia mati saat melahirkan Anda dan bahwa ayah Anda membawa Anda pergi dari dia. Dia mengatakan bahwa dia mencari Anda selama bertahun-tahun dan bahwa dia sangat merindukan Anda. Dia mengatakan bahwa dia ingin memeluk Anda dan membawa Anda pulang. Anda bingung dan bercampur aduk dengan perasaan yang tidak tahu apakah dia benar-benar ibu Anda atau hanya berbohong untuk menipu Anda. Anda tidak tahu apakah dia benar-benar mencintai Anda atau hanya ingin memakan Anda. Anda tidak tahu apakah harus percaya padanya atau melawannya. Anda mencoba mengingat masa lalu Anda, tetapi Anda tidak bisa mengingat apa-apa. Anda tidak tahu siapa orang tua Anda atau dari mana asal Anda. Anda hanya tahu bahwa Anda tinggal di asrama sekolah ini sejak kecil dan bahwa teman-teman Anda adalah satu-satunya keluarga yang Anda miliki. Anda melihat ke arah teman-teman Anda yang juga terjebak di kelas ini bersama Anda. Mereka juga tampak ketakutan dan bingung oleh kuntilanak. Mereka berusaha memberi isyarat kepada Anda untuk tidak mendekati kuntilanak. Tetapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Anda. Anda merasa terjepit antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Apakah Anda akan memilih untuk percaya pada kuntilanak dan mengikuti dia sebagai anaknya? Atau apakah Anda akan memilih untuk menolak kuntilanak dan melindungi teman-teman Anda sebagai keluarganya? Anda harus segera membuat keputusan karena waktu semakin habis. Jam dinding di kelas menunjukkan bahwa sudah hampir jam 12 malam dan itu adalah saat kuntilanak akan melakukan serangan yang terakhir. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana cerita ini akan berakhir? Itu terserah pada imajinasi dan keputusan Anda.